Halo semuanya, terima kasih telah bergabung dengan saya. Hari ini kita akan belajar mengenai Artificial Neural Network, namun sebelumnya saya akan flashback ya mengenai algoritma-algoritma lainnya yang sudah Anda pelajarin sebelum UTS seperti itu. Ada yang pertama tentang decision tree, ada yang kedua mengenai KNN, ada yang ketiga SVM ya, dan lain sebagainya. Nah, semua algoritma ini intinya adalah memungkinkan komputer kita untuk bisa berpikir, ya, berpikir. Jadi dengan adanya data, kita masukkan ke dalam algoritma kita, kemudian algoritma kita itu akan mencoba untuk belajar dari data itu, kemudian kita kasih data testingnya, dan algoritma kita itu atau model kita itu bisa memprediksi ya apakah ini adalah kucing atau ayam seperti itu. Nah, untuk di si neural network sendiri ya atau ANN ini idenya diambil dari sistem jaringan syaraf manusia. Kalau kita lihat, saya sudah bukakan contohnya. Nah, ini merupakan contoh jaringan syaraf manusia, di mana dia ada dendritnya, kemudian ada akson yang terhubung dengan jaringan syaraf yang lainnya, ya. Nah, jaringan syaraf yang di bawahnya ini akan mentransmitkan sinyal atau data ke jaringan syaraf lainnya. Nah, ini mirip sekali dengan neural network yang akan kalian lihat, ya. Di mana dia terdiri dari beberapa hidden units, ya, seperti bulat-bulatan ini. Kemudian hidden units ini hidden units ini bisa ada banyak ya. Nah, ada banyak yang akhirnya membentuk yang namanya hidden layer. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat bentuk umum atau model dari si neural network seperti ini. Katakan aja kita punya 3 buah data ya. Yang pertama X1, X2 dan X3. Nah, ketiga data ini akan dimasukkan ke dalam hidden layer seperti itu. Satu hidden layer ini bisa terdiri dari 2 atau lebih hidden units. Ya, yang bulatan-bulatan ini disebut dia dengan hidden units. Seperti itu ya. Nah, kemudian hidden layer yang satu bisa terhubung dengan hidden layer lainnya. Seperti itu. Semakin banyak hidden layer yang Anda stack atau Anda kumpulkan, ya, itu mengindikasikan kedalaman dari neural network atau lazimnya disebut dengan deep neural network seperti itu, ya. Nah, jadi inilah gambaran umum dari si neural network. Baik, jadi saya akan coba buat sebuah contoh. Ya, kita akan buat sebuah contoh bagaimana sebenarnya yang terjadi di dalam neural network ya, di mana masing-masing dari inputan yang X tadi itu memiliki weight dan juga setiap layer memiliki weight ya. Jadi sembari kita menunggu ini, jadi ketika si data ini di feed datanya ke dalam hidden layer, kemudian akan diteruskan ke hidden layer selanjutnya, inilah yang disebut dia dengan feed forward neural network. Seperti itu ya. Nanti ada juga yang namanya back propagation neural network. Nah, itu maksudnya bagaimana? Dia itu dari yang ujung ini menuju ke belakang. Nah, back propagation ini perlu Anda ketahui adalah tujuannya untuk melakukan updating weight ya. Jadi kalau kita melakukan proses training di dalam neural network ya, sangat jarang sekali model yang terbentuk itu mampu memprediksi sesuatu hal ya, karena weight ya yang ada di masing-masing hidden units itu perlu di tuning namanya.
harus diganti-ganti ya, harus diganti-ganti agar modelnya itu mampu memprediksi dengan tepat. Nah, itulah kenapa kita perlu yang namanya backpropagation. Namun pada sesi ini saya akan hanya dulu fokus pada feed forward. Oke, baiklah. Nah, jadi kalau bisa saya gambarkan neural network yang sederhana, saya katakan dia punya 3 hidden unit ya, 3 hidden unit. Ini semoga bagus ya kan. Kemudian saya cuman punya 2 inputan aja ya, supaya lebih enak menghitungnya. Kemudian ada yang terakhir 1 hidden unit. Nah, di sini dia akan terkoneksikan dengan masing-masing hidden unit setiap data kita. Oke, kemudian ini juga dikoneksikan, ini dikoneksikan, dan ini dikoneksikan. Termasuk juga yang ini juga, dan ini juga, seperti itu ya. Nah, saya mau buat di satu hidden unit, katakan aja ini H1, ini H2, H3. Nah, karena dia ini ya, maksud saya adalah ini berada di layer yang pertama, maka ya kan, ini kan layer kedua, saya ingin menandain seperti itu. Ini saya taruh di atas saja, hidden layer yang pertama, hidden layer yang pertama, ini sebagai penandanya saja, hidden layer pertama. Nah, jadi kalau bisa dibaca, ini merupakan hidden unit pertama dari hidden layer yang pertama, supaya nggak bingung. Ini merupakan hidden unit yang kedua dari layer pertama, dan seterusnya. Nah, sedangkan yang ini merupakan hidden unit yang pertama dari layer yang kedua, seperti itu ya. Nah, jadi Anda perlu tahu juga kalau setiap inputan dia memiliki bobot, seperti itu. Bobot atau disebut dia dengan weight situ ya. Kalau kita baca buku machine learning, singkatannya W, seperti itu. Nah, W ini sendiri merupakan parameter. Nah, ya, merupakan parameter. Parameter ini perlu Anda tuning, seperti itu. Tuning melalui proses namanya backpropagation ya kan. Saya singkat backprop aja. Seperti itu ya. Nah, ada juga nanti Anda temukan ketika kalian TA atau Anda penasaran belajar lebih lanjut mengenai deep neural network, atau juga atau juga misalnya CNN atau ANN dan lain sebagainya ya. Ini di dalamnya ada yang namanya hyperparameter. Nah, hyperparameter itu contohnya learning rate, disingkat dengan alpha. Kemudian kalau di deep neural network, berapa jumlah dari layer yang ada. Bahkan jumlah dari hidden unit juga termasuk. Ya kan? Nanti kalau Anda belajar namanya di neural network, ya kan, di yang deepnya ini ada yang namanya regularisasi, atau disebut dia dengan lambda, ya kan. Nah, seperti itu. Nah, inilah tentang parameter yang harus Anda ketahui nanti. Ini Anda akan pelajari untuk mata kuliah pembelajaran mesin lanjut di tingkat akhir. Oke, baiklah. Di sini ya bisa saya buat menjadi bobot, ya kan. Jadi setiap data dia memiliki bobot, maka saya buat sini weight 1, tapi untuk hidden unit yang pertama di situ, ya kan. Kemudian di sini ada yang namanya
weight juga, tapi untuk yang kedua, ya kan? Jadi ini merupakan weight dari yang pertama untuk hidden unit yang kedua. Seperti itu. Kemudian di sini ada yang namanya weight yang ketiga dari hidden unit dari inputan yang pertama, seperti itu ya. Nah, untuk si X2 juga sama. Dia memiliki bobot untuk si hidden unit yang pertama, tapi dari data yang kedua. Ini juga hidden unit yang kedua dari data yang kedua. Ini juga hidden unit yang untuk hidden unit yang kedua untuk yang ketiga dari data yang kedua, seperti itu ya. Nah, saya mau fokus ini dulu ya. Saya mau fokus pada ini dulu. Nah, jadi perlu Anda ketahui di setiap hidden unit dia memiliki operasi matematik ya, operasi matematik sederhana. Yang pertama, dia itu melakukan yang namanya perkalian terhadap weight-nya ya, antara si data inputan dengan si weight-nya, seperti itu ya. Kemudian jadi asumsi kita perlu sebuah variabel Z ya, penampung untuk melakukan untuk menampung hasil dari operasi matematik X1 dengan Y1. Maka di sini saya bilang Z1 untuk si hidden unit yang pertama, ya kan? Nah, ini sama dengan W, ya kan? Si ditranspos dengan si yang namanya si X1, ya kan? Nah, ini belum komplit. Kalau Anda baca di buku machine learning, weight transpose ini untuk si X1 merupakan data dari si W11, ya kan? Kemudian ada W12 dan W13. Ini merupakan weight transpose, ya kan? Loh Pak, dari mana itu? Nah, jadi begini, dia ambil fokusnya. Kalau kita berbicara mengenai H1, berarti yang terkait, yaitu yang ini, kemudian yang ini, ya kan? Dan siapa lagi? Ini nggak terkait ya, karena dia mengarah kepada H2. Si W11, kemudian si W21 yang ini. Berarti cuma ada 2, Berarti cuma ada 2 dia di sini. Nah, inilah dia yang disebut dengan si W transpose. Seperti itu. Kenapa saya buat transpose? Karena kalau dia tidak dibuat transpose, maka dia akan membentuk yang namanya vektor kolom. Jadi seperti ini. Ya. Sementara kita akan melakukan operasi multiplikasi, ya kan, dengan si datanya, seperti itu. Ya kan? Makanya saya butuh si weight transpose. Nah, itulah itu. Nah, jadi untuk si Z1 kita sudah dapat. Oke, good. Nah, kemudian untuk si Z2 ya. Nah, untuk si Z2 ya kan, si H2 ya. Z2 merupakan yang ini ya. Merupakan
weight transpose juga, ya kan? Ini 2 dikalikan dengan si X, ya kan? Dikalikan dengan si X. Nah, lagi-lagi untuk kasus yang si W2, siapa sih sebenarnya weight yang terlibat untuk si H2? Nah, kalau seperti itu, coba kita breakdown. Yang terlibat siapa aja? Si W12. W12. Ini enggak ya, ini bukan 12 ini ya. Melainkan, ini melainkan W21, Nah, di sini W21 karena yang ini ya. Nangkep ya? W21, kemudian dia kan ngarah sini seperti itu ya. Nah, untuk si Z2 maksudnya yang adalah ini, hasilnya si H2 ini. Nah, itu merupakan W2 transpose kali X. Nah, si W2 transpose ini kalau kita breakdown, ya kan, menjadi seperti ini. W12 yang ini, dan juga siapa? W22. Oke, good. Nah, inilah yang disebut dia dengan W transpose juga. Ini 2. Pak, bagaimana dengan ini? Ya, ini 1 ya. Namun yang ini tidak perlu Anda masukkan, Ini nggak perlu Anda masukkan. Seperti itu ya. Karena nanti definisi dari si X itu, kalau saya bisa bilang definisi dari si X merupakan vektor kolom dari, ini dia datanya, X1 dan si X2. Seperti itu. Oke, good. Masuk dia ke H3. Kita simpan ke dalam Z3. Sama juga W3 transpose dikali dia dengan si X. W3 kalau kita bisa breakdown menjadi, ya kan? Menjadi apa? Menjadi W13 dan juga ini 23. Seperti itu. Ya. Nah, inilah yang disebut dia dengan W3 transpose. Seperti itu ya. Nah, ini masih perhitungan Z. Kalau kita baca dari buku machine learning, kalau Anda penasaran, ini setiap hidden unit dia memiliki bias sebenarnya. Ya, dia juga memiliki bias. Ada bias pertama, bias untuk hidden unit yang kedua, dan bias untuk hidden unit yang ketiga. Seperti itu. Lagi-lagi karena dia di layer pertama, maka kita bikin penandanya seperti ini supaya lebih enak. Seperti itu ya. Nah, good. Nah, karena seperti ini udah ada bias, berarti kita perlu menambah bias 1. Kemudian kita tambah bias 2. Kemudian kita tambah bias 3. Nah, kita lihat layernya ini di layer pertama. Oke, di layer pertama kita buat dia di layer pertama. Seperti itu ya. Nah, itulah mengenai perhitungan si Z-nya. Nah, kemudian yang harus Anda ketahui juga di masing-masing hidden unit, dia punya yang namanya activation function. Nah, seperti itu. Nah, activation function yang ada banyak. Sigmoid, ada yang namanya ReLU, ada namanya leaky ReLU, masih banyak lagi, ada ya TANH dan lain sebagainya ya.
Tapi pada umumnya yang paling lazim digunakan di artificial neural network adalah si sigmoid function. Nah, bagaimana bentuk dari sigmoid function? Ya, seperti ini. Ya kan? Di mana ini adalah inputannya adalah z tadi 1/1 ditambah eksponen minus z. Seperti itu ya. Nah, jadi bisa saya sumarikan di sini. Kalau bisa saya sumarikan di sini, saya tarik garis lurus dulu. Di dalam sebuah hidden unit, di dalam sebuah hidden unit, operasi matematik itu adalah operasi yang tadi, operasi perhitungan si Z. Nah, yang kedua operasi perhitungan dari activation function atau saya singkat AF. Seperti itu. Ini perlu. Seperti itu ya. Makanya kalau kita bisa gambarkan, nah kayak gini, ini katakan hidden unit. Awal-awalnya dia harus melakukan perhitungan W transpose X ditambah bias. Ini yang ada dulu. Oke. Nah, disinilah posisi activation function. Setelah selesai melakukan perhitungan ini, maka ada yang namanya activation function untuk menghitung atau menggunakan data ini di activation function, yaitu CZ. Ya. Nah, ini dari mana ya, dari tadi misalnya X1, misalnya X2 dan lain sebagainya. Begitulah dia. Kalau kita ibaratnya kalau kita punya mikroskop melihat si hidden unitsnya, ya modelnya seperti itu ya. Nah, setelah Anda tahu bahwa di hidden unitnya punya dua perhitungan seperti itu, dan Anda juga bisa melihat ini proses perhitungannya, maka saya bisa simplifikasi dengan pendekatan si matriks ya. Saya ambil dulu si Z1. Sorry, saya lebih hand up ke ini, hitam. Kita ambil dulu si Z1. Tadi apa Z1? W1 transpose X ditambah bias 11 Z2 ya, W2 transpose X ditambah bias 1 2. Z3 sama dengan W3 ditranspose si X ditambah bias 1 3. Seperti itu ya. Nah, ini kan kalau kita bisa breakdown ya si W tadi, ya kan, kalau kita bisa breakdown si W tadi menjadi seperti ini, ya kan. Oke, si Z1, si Z2, si Z3 ya, kita bisa dengan mudahnya membentuk seperti ini. W11, W12, karena dia cuma punya 2, maka stop di 12, masuk dia W21 dan W22, W31 dan W32, seperti itu ya. Kemudian kita kalikan dengan vektor dari si X1 dan si X2. Nah, good. Tambah bias ya. Bias tadi, bias 11, ya kan? Ada bias 12 dan bias 13. Cukup mudah. Ya. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Ini terjemahannya bentuknya. Nah, kalau saya melakukan simplifikasi terhadap ini,
bentuknya adalah seperti ini, seperti itu. Tadi saya sudah sampaikan bahwa W1 terjemahannya merupakan apa tadi? W1 1 W1 2. Ya kan? Sedangkan si W2 transpose W2 2. Ya kan? Nah, kalau kita bisa stack ya, saya ambil perlahan. Yang ini dan yang ini. W11, W12. Nah, ya kan ini kan W11, W12 sama kan? Nah, untuk yang Z2 W21, W22 sama kan? Nah, ada satu lagi W31 dan W32 seperti itu. Ya. Tapi saya lebih ini kayak kurang konsisten ya. Saya kurang konsisten. Maaf. Oke, di sini saya buat saya kurang konsisten, jadi saya buat sini 1 ya, mirip kayak ini ya. Nah, ini juga 21, kemudian 1 2, ada 2 2, kemudian ada 1 3, dan sini ada 2 3. Good. Nah, ini kalau Anda lakukan operasi multiplikasi, seharusnya ini pasti sama dengan yang ini, seperti itu. Nah, itulah bentuk operasi matematiknya. Ya, untuk mempermudahkan saja di dalam melakukan perhitungan. Nah, oke. Setelah Anda sudah dapatkan yang namanya si Z, ya. Kalau Anda dapat Z, maka kita lakukan perhitungan activation function dengan menggunakan sigmoid sebagai contoh. Oke, Z1, ya kan? Sama dengan berarti 1/1 tambah eksponen minus Z1. Sampailah dia pada Z3. 1/1 eksponen minus Z3. Ini tadi 1. Seperti itu ya. Nah, katakan aja ini output ya, output dari layer pertama dari hidden unit yang pertama. Ini juga banyak ya, output dari layer pertama hidden unit ke 3. Nah, ini akan kita buat berada di sini. Output 1 1 ya. Maksudnya keluaran dari itu ya, dari Z tadi itu ya. Nah, kemudian ada juga output layer pertama hidden unit yang kedua. Output layer pertama hidden unit yang ketiga, seperti itu. Dan di sini juga dia memiliki weight ya. Weight. Di sini juga memiliki bobot. Di sini juga punya bobot. Nah, ya kan? Punya bobot dari si saya singkat WO aja lah. WO. Nah, WO di sini ya, WO. Ini menjadi satu kesatuan, bukan maksudnya W dikali O, enggak, tapi satu kesatuan WO gitu loh. WO dari 1, WO dari 1, seperti itu. Ya. Nah, dengan hal yang sama Anda lakukan untuk menghitung yang namanya si Z layer yang kedua, hidden unit yang pertama, seperti itu ya. Nah, jadi dengan yang sama Anda bisa lakukan perhitungan ini. Nah, jadi setelah Anda ketahui proses perhitungannya, saya perlu kasih tahu bahwa starting dari inputan menuju akhir ini disebut dia dengan feed forward neural network. Oke. Kemudian ada juga yang namanya
backward atau lazimnya disebut dia dengan back propagation neural network. Jadi ingat ya, di dalam neural network apapun itu jenisnya, saya bikin aja XNN, apapun itu jenisnya, mau CNN, mau RNN, mau DNN, pasti dia punya feed forward dan juga ada namanya back propagation. Ya. Nah, kemudian hal lainnya yang perlu saya kasih tahu bahwa inisialisasi weight di awal-awal dan juga si bias itu angka random ya, angka random yang Anda hasilkan dari komputer begitu. Namun pada proses backprop weight yang tadi akan diupdate. Kenapa perlu kita update? Karena pada saat proses feed forward ya, output yang kita harapkan itu pada umumnya kebanyakan tidak sesuai dengan harapan ya, karena weight-nya itu kan random tadi ya, angka random. Jadi kan weight tadi sudah saya jelaskan merupakan parameter. Kalau kita bisa definisikan, parameter itu kan sesuatu hal yang dijadikan sebagai inputan dan dia akan memberikan pengaruh terhadap outputnya kayak gitu. Nah, makanya ketika dia weight-nya dan juga biasnya random, maka outputnya ya sesuai atau tidaknya masih diragukan seperti itu. Makanya perlu kita update ya. Update lewat apa? Proses si backprop. Kenapa kita perlu update? Ya kan? Kenapa kita perlu update si weight tadi? Karena model tersebut, model yang kita generate atau kita buat ya, harus di adjust atau harus disesuaikan dengan data yang ada kayak gitu ya. Jadi ada sekumpulan data dataset ini katakan dataset untuk training. Kemudian Anda buat neural network seperti ini, maka dia akan membentuk model seperti itu ya, modelnya itu ya, yang akan Anda gunakan untuk memprediksi. Misalnya Anda menggunakan pendekatan supervised learning ya, jadi Anda harus update yang namanya si weight seperti itu. Kalau untuk si hyperparameter ini Anda lakukan secara bisa manual ya. Ini tahapannya itu disebut dia dengan tuning ya. Kalau parameter itu ya, parameter tidak sama dengan hyperparameter ya. Yang satu secara otomatis, yang satu bisa secara manual. Ini nggak bisa kita lakukan secara manual ya. Nah, jadi parameter ini akan di-adjust, diubah atau disesuaikan melewat backprop. Nah, ini nanti berkaitan dengan yang namanya gradient descent ya, mencari titik optimal ya. Itu berkaitan dengan loss function juga ya, loss function atau disebut dia dengan error. Kita harus berusaha meminimalisir yang namanya error yang ada. Nah, ini merupakan perhitungan yang sangat kompleks ya, sehingga tidak bisa dilakukan secara manual. Kalau seandainya model neural network yang kita kembangkan itu sudah rumit seperti itu ya, yang hanya bisa dilakukan oleh si mesin. Nah, jadi itulah parameter. Sedangkan hyperparameter itu dilakukan secara manual atau bisa juga dengan cara otomatis. Ya, ada banyak metode yang bisa Anda apply untuk mencari hyperparameter yang paling optimal seperti itu. Ya, nah jadi inilah
hal-hal yang penting yang perlu Anda ketahui tentang neural network. Saya rasa sudah cukup jelas. Silakan Anda pelajari lebih lanjut mengenai konsepnya. Untuk web propagation juga Anda bisa cari juga di internet. Saya juga akan memberikan materi lewat lecture notes nanti untuk Anda bisa baca-baca ya. Nah, jadi terima kasih buat perhatian Anda. Semoga Anda bisa memperhatikan. Oke, saya ucapkan terima kasih.